Pantai merupakan salah satu tempat yang baik untuk melepaskan kejenuhan dari aktivitas rutin dan kesibukan kita. Apalagi jika dilewatkan bersama keluarga dan teman-temanmu, tentunya lebih seru dan sangat menyenangkan. Namun untuk memilih pantai yang tepat sesuai keinginan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang gampang-gampang susah untuk kamu lakukan. Nah, bagi kamu yang masih bingung mencari tempat wisata yang cocok untuk keluarga dan teman-temanmu, simak terus video ini. Perjalanan liburan kali ini masih dengan rekan-rekan karyawan pabrik Laksa Mutiara Tabongo, di mana di video sebelumnya menghabiskan waktu liburan di Pantai Botutonuo. Sekitar jam 9 pagi, mereka berkumpul di depan tempat di mana mereka bekerja dengan segala persiapan bekal yang akan dibawa. 45 menit kemudian, setelah semuanya dipastikan benar-benar siap, perjalanan pun dimulai. Sesuai kesepakatan, agenda liburan mereka minggu ini mengunjungi objek wisata Pantai Tilalohe yang letaknya berada di Desa Biluhu Timur Kecamatan Batu Daa Pantai Kabupaten Gorontalo. Di perjalanan awal mereka sempat singgah sejenak di sebuah toko penjualan yang masih berada di sekitar Jalan Tabongo untuk membeli keperluan tambahan. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Jauhnya perjalanan dari Kecamatan Tabongo menuju Pantai Wisata Tilalohe berjarak 22 km atau memakan waktu sekitar 49 menit. Jika berangkat dari pusat kota Gorontalo, akan menghabiskan waktu perjalanan hampir 1 jam. Untuk mencapai ke Pantai Tilalohe tersedia 2 rute yang dapat dilalui dari Kecamatan Tabongo. Jalur yang pertama melalui Jalan Desa Ambara Kecamatan Bongomeme. Sedangkan jalur yang kedua melewati Jalan Desa Barakati Kecamatan Batu Daa. Umumnya jalur kedua ini paling diminati pengunjung. Selain aksesnya mudah juga bisa memangkas waktu perjalanan. Dalam perjalanan disuguhkan dengan pemandangan bukit yang menghijau serta perkebunan warga di beberapa titik. Alunan musik dan canda tawa yang memenuhi ruangan mobil menambah asyiknya suasana di perjalanan. Selang beberapa kilometer saat meninggalkan Desa Barakati, jalanan mulai terlihat sempit, rimbunnya semak belukar yang menjuntai di badan jalan mewarnai perjalanan. Pengendara di sini haruslah berhati-hati dan siap-siap mengalah ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Perkampungan makin jarang dan permukaan jalan menanjak terus hingga ke puncak. Lebih-lebih ketika melintasi salah satu titik jalan yang dinilai sangat ekstrim, yaitu Gua Ular. Di sisi jalan ini terdapat jurang menganga ditumbuhi pohon bambu yang rapat di beberapa titik jalan. Kondisi jalannya pun rusak dan berbatu-batu. Guncangan demi guncangan sangat terasa di dalam mobil. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, di sekitar jalan ini terdapat goa di dalamnya ada ular besar sering melintasi jalan ini. Konon ceritanya, ular itu akan menunjukkan keberadaannya kepada orang yang berniat jahat. Selain itu ada juga cerita mistis yang diyakini masyarakat setempat. Jika terjadi kecelakaan di jalan ini bukan semata-mata lantaran persoalan teknis kendaraan, tapi kerap dikaitkan dengan cerita misteri seorang kakek yang berdiri di tengah jalan. Biasanya pengendara yang dihalangi akan meminta izin lewat dengan cara bicara. Masyarakat meyakini, fenomena ini hanya memberikan pesan agar selalu menjaga kesopanan ketika melewati kawasan ini. It's right, it's your life, do what you want. So give me all the
scars, I'm a human. Setelah menempuh hampir 3 km jauhnya jalan menanjak, kendaraan mulai menuruni daerah jalan berbukit curam dan rusak. Kondisi ini memaksa rem harus bekerja keras sehingga memicu panas pada kampas rem kendaraan. No, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Menjelang pukul 12:21, perjalanan tiba di Simpang 3 Desa Biluhu Timur. Jalan mulai terlihat beraspal mulus. Tinggal beberapa menit lagi mendekati lokasi pantai tujuan. Dari kejauhan nampak pemandangan laut biru yang sangat indah layaknya gambar 3 dimensi. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Waktu sedikit tersita sebab harus menempuh jalan yang bervariasi. Setelah 1 jam lebih menghabiskan waktu di perjalanan, sampailah di kawasan objek wisata Pantai Tilalohe. Setiba di kawasan pantai, kendaraan diarahkan petugas ke tempat parkir. Sejak pagi, pantai ini sudah ramai didatangi pengunjung. Salah satu dari mereka langsung memesan tempat istirahat yang ada di lokasi pantai. Kebetulan cuaca hari itu cukup panas. Setelah mendapatkan tempat yang cocok, mereka pun bergegas masuk ke lokasi pantai. Areal parkir berada di pinggir jalan. Jarak antara tempat parkir dan tepian pantai tidak jauh, hanya perlu berjalan beberapa meter saja. Untuk masuk ke tempat wisata ini, hanya dimintai retribusi sebesar Rp5.000 bagi orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak hanya dimintai Rp2.000. Sesampainya di gazebo, masing-masing memilih posisi yang nyaman untuk melepaskan lelahnya saat di perjalanan. Sebagian kaum pria mencari tempat teduh di atas bukit menikmati semilir angin yang meniup sepoi-sepoi. Berselang beberapa menit kemudian, mereka semua kembali berkumpul di menggelar tikar dan menyantap bekal makanan siang bersama-sama. Usai makan siang mereka kembali bersantai dan menikmati keindahan pantai dari depan gazebo. Hari itu cuacanya cukup panas memang. Namun meskipun begitu, terbayarkan dengan melihat keindahan pantai yang menakjubkan. Tak terasa 1,5 jam berlalu, langit terlihat mulai memucat. Hawanya pun sedikit terasa sejuk. Salah satu dari mereka mencoba mengajak semua teman untuk melakukan kegiatan menyusuri sekitar pantai. Mereka pun setuju atas saran tersebut. Setelah sepakat, mereka mulai dulu menyusuri permukaan bukit yang ada di sebelah kiri pantai. Dari atas bukit ini, mereka menikmati pemandangan lepas ke samudera sambil mencari-cari spot foto yang terbaik. Nampak dari jauh terlihat keriuhan pengunjung sedang asyiknya bermain di pesisir pantai. Pantai ini mempunyai keunikan tersendiri. Salah satunya adalah lokasi pantai ini sedikit tersembunyi karena diapit oleh 2 buah bukit kecil. Setelah puas menjajaki pesona di atas bukit, mereka pun mulai berjalan menyusuri kawasan pesisir pantai. Pantai Tilalohe masih bisa dibilang perawan karena pantai ini baru resmi dibuka untuk pengunjung beberapa bulan yang lalu. Pantainya sangat bersih sehingga sangat cocok sekali untuk kegiatan wisata. Pantai Tilalohe memiliki garis pinggir pantai yang pendek, namun pemandangannya sungguh eksotis dan tidak mengecewakan. Hamparan pasir putih yang bersih membuat pantai ini terlihat indah sekaligus menambah ketenangan suasana. Di kawasan pantai ini tersedia beberapa bangunan balai yang berdiri menjulang di antara 2 buah bukit yang menjadi ikon dari destinasi wisata ini. Di sebelah bangunan itu terhampar deretan tenda camping beragam warna yang dijadikan tempat alternatif menghilangkan kejenuhan.
Tak sampai 10 menit berjalan menyusuri pesisir pantai, tampak di sebelah kanan pantai ini terdapat bukit karang tersaji sangat indah di sini. Pada bagian atas bukit ini, disediakan beberapa buah gazebo disewakan bagi pengunjung untuk menyaksikan panorama laut lepas yang begitu mempesona. Deburan ombak terdengar menabrak batu karang di pinggir pantai. Banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini hanya untuk sekedar bersuah foto dengan latar dinding batu karang yang menjorok ke tengah lautan. Dengan berbagai macam pose mereka bergantian berfoto. Rasanya kepenatan dan kegelisahan hidup ini sirna begitu saja. Tak terasa setelah cukup lama menyusuri pantai, hari semakin sore, waktu sudah menunjukkan pukul 4:25. Mereka pun menyudahi dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Acara liburan mereka minggu ini tidak terlalu banyak, hanya makan bersama, menyusuri pantai, dan berfoto bersama. Mereka pun mulai mengemasi barang-barang ke dalam mobil. Setelah semuanya siap, mobil pun keluar dari tempat parkir, dan mulai melaju meninggalkan pantai Tilalohe. Rasa lelah menghampiri saat berada di mobil menuju perjalanan pulang, sehingga mereka hanya terdiam dan menyaksikan pemandangan di sekitar jalan. Menjelang maghrib mereka tiba di rumah mereka masing-masing.